Halo guys, kali ini kita diberi kesempatan untuk berbicara dengan Kak Alka dari perusahaan baju iKids di Purworejo. Nah, di video ini kita bakal ngobrolin tentang aktivitas di perusahaan baju Kak Alka ini, yaitu iKids, dan serta apa penerapan TIK yang mendukung dalam aktivitas bisnis kalian sehari-hari. Baik, langsung ke pertanyaan pertama untuk Mas Alka. Bagaimana gambaran umum operasional perusahaan ini, mulai dari pengadaan bahan, proses produksi, hingga penjualan produk? Iya, untuk secara umumnya, untuk pengadaan bahannya kita jelas punya beberapa supplier yang udah langganan lah. Terus kita juga untuk proses produksi juga dikontrol sesuai gimana mestinya. Sama kalau untuk hingga penjualan produknya, kita juga penjualan produknya kalau untuk yang sekarang ini kita biasa menggunakan di media sosial gitu Pak. Oh, baik. Langsung ke pertanyaan kedua nih. Nah, untuk pertanyaan kedua itu, bagian atau proses apa yang paling berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan? Kalau dibilang bagian atau proses penting sih, semuanya penting ya. Karena di sini ataupun di manapun, kalau misalnya proses, produksi itu dia nggak lancar, itu maka proses marketingnya dia juga atau proses penjualannya dia juga tidak bisa lancar. Karena penjualannya mungkin aman, tapi penjualannya aman, tapi produksinya tidak aman. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya produksinya aman, kalau penjualannya tidak aman, maka tidak bisa membuahkan hasil. Sebenarnya saling melengkapi aja sih. Dibilang Oh, penting ya semuanya penting. berarti emang harus melengkapi dari sisi produksi dan penjualannya Ya gitu ya? betul. Kedua belah Oke, bagian itu harus saling melengkapi. oke, siap. Untuk pertanyaan ketiga nih, bagaimana koordinasi antar bagian perusahaan dilakukan dan sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk mendukung koordinasi tersebut? Untuk koordinasi dalam perusahaan ya lebih tepatnya itu biasanya kalau dalam teknologi informasi atau yang biasa TIK-nya itu kita kalau biasanya itu kalau misalnya di setiap minggu biasa kita mengadakan meeting untuk gimana untuk rencana selama seminggu ini. Karena kebetulan 6 hari kerja, jadi misal di hari Senin kita merencanakan untuk kira-kira dalam seminggu ini kita mau targetnya apa dalam segi produksi dan segi pemasaran. Nah, untuk di hari Selasanya kita ya evaluasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disampaikan sehingga untuk minggu depan waktu meeting di hari Seninnya itu kita bisa ngelakuin, dari kesalahan atau evaluasi yang udah kita buat, seperti itu. Jadi setiap minggu itu ada evaluasinya ya. Ya, iya betul, ada evaluasinya dan meeting-nya. Kalau sekiranya misal ada kendala di satu minggu itu, nanti gimana? Apakah ada misalnya diganti ke minggu selanjutnya atau gimana itu? Kendala yang gimana kalau misalnya ya, dalam proses produksinya ada kendala kan banyak ya, ada Hmm. yang kendala dari segi memang karyawannya, ada yang kendala dari mesinnya, ada yang kendala dari apanya, dari penjualannya, itu tergantung. Tapi kalau ada kendala, itu seperti yang aku tadi bilang, kalau ada kendala itu, kita cari solusi. Pastikan kita harus cari solusi gimana caranya kendala tersebut itu tidak terjadi lagi di minggu ke depannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, yang pertanyaan nomor 4, bagaimana proses pencatatan dan pengelolaan persediaan bahan baku serta produk jadi dilakukan, baik secara manual maupun dengan bantuan sistem digital? Biasanya kita untuk perusahaan saya sendiri itu, pertama jelas harus secara manual ya, secara manual perorangan. Kalau misalnya kita sebagai contoh, nyatet stok ya. Stok misalnya untuk stok yang sudah di tahap produksi itu dari produksi itu sekian 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 sekian. Bentuknya kita 2, ada catatan dari manualnya, dari bagian produksi dan ada catatan dari mungkin dalam bentuk Excel ataupun data. Yang jelas datanya itu ada bagian
dan bagian soft-nya seperti itu ataupun bagian kertasnya seperti itu. Oke, jadi memang sudah terdata gitu ya. Ya, betul, harus terdata mau bagian dari sistem stok ataupun dari proses produksinya seperti itu. Siap. Sejauh mana pemanfaatan TIK membantu perusahaan dalam pencatatan, pemantauan, dan evaluasi penjualan? Khususnya dalam TIK ya, untuk di zaman sekarang itu sangat membantu. Mungkin dari semenjak adanya, kalau aku kasih contoh pemanfaatannya dalam pemantauan. Kita kalau nge-stok itu TIK biasanya kan teknologi ya, berbau tentang Excel ataupun basis-basis aplikasi yang software yang lainnya, bisa yang lain lah. Itu jadi datanya itu kita bisa ngelihat secara langsung real time yang udah di-input. Misal kalau aku kasih contoh, misalnya aku nge-stok 100 atau 1000 piece untuk di toko. Nah, habis itu ada yang beli satu, kita menggunakan kalau sistemnya kan digital ya, misal kita tinggal mengurangi satu stok itu, jadi nanti di sistem itu otomatis dia bakal berkurang. Bakal otomatis Hmm, berkurang, itu memudahkan kita untuk tidak perlu cukup mengecek stok di awal untuk di-input aja. Misalnya untuk kita mau Minggu hari Sabtu, hari per minggu itu hari Sabtu, dicek stok stok berkala ternyata sisa di 970 misal. Nah, nanti di minggu depan kita tinggal jalanin apa yang udah kita input di hari Sabtunya itu. Jadi ya udah oke. kalau misalnya ada customer atau ada pembeli maupun online ataupun offline dia udah otomatis ke kurang. Memudahkannya itu untuk salah satu contohnya seperti itu. Jadi TIK ini sangat mempermudah dalam perusahaan e-kids ini ya. Ya betul. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6 bisa dilanjutkan oleh Bintang. Pertanyaannya saya ambil ahli. Untuk yang pertama, informasi apa saja yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan dan bagaimana peran sistem informasi atau perangkat digital dalam menyediakan informasi tersebut? Kalau untuk informasi dalam manajemen ya, dalam pengambilan keputusannya itu, eee, yang digunakan biasanya kita mengkoordinasi sih, dan bagaimana peran sistem informasinya itu tuh kalau untuk di perusahaan saya terutama, itu sangat penting dalam mengkoordinasi karena biasanya mungkin dalam pihak, produksi dan pihak, marketing atau pihak penjualan itu kan biasanya harus butuh sama namanya komunikasi, saling komunikasi. Semisal, mungkin di stok baju, anak warna merah ukuran L sudah habis. Nah, tapi ada yang beli nih, ada yang mau beli nih, ada yang mau check out misal. Kita sebagai tim marketing atau tim penjualan otomatis harus mengkonfirmasi atau menanyakan ke pihak produksi, "Ini ada nggak stoknya? Ini ada nggak kira-kira kalau jadi hari ini bisa apa enggak? Karena pengirimannya hari ini." Itu kita pasti yang namanya, penyampaian komunikasi itu penting. Mungkin dari bisa lewat WhatsApp ataupun biasa umumnya kita pakai WhatsApp ya, rata-rata mungkin sekarang udah pakai WhatsApp ya. Jadi mungkin langsung telepon atau langsung ngechat, kira-kira bisa apa tidak? Kalau bisa bisa, tidak tidak. Jadi adanya, komunikasi antar kedua belah, bagian, gitu. Terus, dan dalam manajemen itu sangat penting. Dia langsung bergerak secara cepat ya. Iya, boleh. Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan memanfaatkan platform digital seperti media sosial, marketplace, atau aplikasi komunikasi dalam menjangkau pelanggan? Bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan? Kalau di perusahaan saya sendiri, itu, perusahaan saya sendiri kebetulan perusahaan saya ini adalah produksi baju. Nah, kenapa brand kita adalah Ekid. Nah, untuk memanfaatkan marketplace, kita menggunakan marketplace memang untuk segi penjualannya. Segi penjualannya itu kita pakai marketplace banyak sih, ada TikTok Shop ya, biasanya kalian pasti tahu ya namanya TikTok Shop, Shopee, Tokopedia gitu. Cuma kita lebih fokus ke Shopee dan TikTok Shop. Dan untuk, pengaruhnya dalam penjualan itu sangat berpengaruh, apalagi di zaman sekarang yang,
Kita atau sebagai Gen Z ataupun ibu-ibu rata-rata pasti menggunakan yang namanya, HP ya. Nah sedangkan, zaman sekarang itu yang beli toko offline itu bukan jarang, tapi ada yang lebih memilih toko offline dan ada yang lebih memilih toko online. Nah, kalau misalnya yang di online ini kan lebih mudah karena tinggal klik, tinggal masukin alamat, tinggal bayar. Nah, jadi untuk pengembangan itu lebih mudah dan lebih gampang dijangkau. Jadi kalau misalnya kita jualan kayak di Purworejo nih, saya kan di Purworejo, produksi di Purworejo, tokonya di Purworejo, dan kalau misal kita tidak memanfaatkan platform kayak marketplace-nya ini, maka produknya itu tidak bisa dijangkau dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan yang di perusahaan saya ataupun brand Ekids ini udah menjual dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan kita juga udah pernah ekspor seperti itu. Baiklah, untuk pertanyaan ke-8, bagaimana penggunaan TIK memengaruhi cara kerja karyawan dalam aktivitas operasional setiap hari? Penggunaan TIK itu mempengaruhi cara kerja karyawan itu kayak, aku langsung kasih contoh aja ya. Adanya kayak yang tadi selain komunikasi, adanya, mungkin kayak sistemnya absen. Mungkin beberapa yang kalian tahu ada absen digital kan seperti itu, yang cuma pakai sidik jari. Oh, iya. Nah, informasi kan berarti kita sebagai pihak mungkin sebagai marketing, sebagai pihak yang mendata tersebut, kalau itu lebih mudah kan informasi yang kita dapat, oh, si A masuk di jam sekian, terus keluarnya jam sekian. Apakah dia melebihi atau melanggar SOP yang udah di perusahaan, memudahkan informasinya. Kan informasi di sini kan nggak cuma komunikasi ya, tapi bagaimana informasi tentang apapun itu. Jadi yang aku kasih contoh, Taika ini penggunaan TIK ini cara kerja karyawannya itu sangat penting. Misalnya, ya ini kalau misalnya kan kelihatan ya ada yang karyawan telat nih. Kalau cuma sekali 2 kali masih oke. Tapi kalau misalnya ada karyawan telat yang mungkin sampai beberapa kali, patut dipertanyakan, ini kenapa, alasan telatnya itu apa, gitu. Jadi lebih mudahnya kita mendapatkan informasi dan nanya pun nggak harus secara offline, bisa langsung secara online juga, seperti yang aku tadi sebutin, gitu paling. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapan TIK di tengah proses kerja yang masih bersifat manual? Kendala yang dihadapi perusahaan, itu kayak, mungkin sistemnya by data. Biasanya kan kalau ini ya, kalau misalnya kita bias di penjualan, kan biasanya ada beberapa data dia yang mungkin tidak ke-input. Ataupun yang memang kayaknya nggak perlu di-input gitu loh, karena mungkin barangnya cuman dikit ataupun ini selimit itu. Jadi kendalanya ya paling untuk yang saya alami paling itu aja sih kendalanya. Karena rata-rata di sini sudah menggunakan teknologi ya. Udah bukan menggunakan, memanfaatkan teknologi apa yang udah disediakan di zaman sekarang ini. Kalau dari kendala itu ada solusinya nggak ya? Solusinya ada, yaitu solusinya adalah kan biasanya karena yang kalau tadi kan masalahnya adalah karena biasanya tidak ke-input. Nah, solusinya adalah, diceknya itu benar-benar lebih, teliti. Diceknya itu biar lebih teliti. Nah, kan ada yang kepelisut satu ya contohnya, ada yang kepelisut apa ya, ya kepelisut, itu berarti kita di minggu berikutnya yang sesuai tadi aku evaluasi itu harus harus lebih detail lagi. Lebih detail lagi untuk penginputannya. Paling solusinya seperti itu. Karena nek udah masalah keteledoran itu balik lagi ke sifat manusiawi ya. Susah untuk dihilangkan kalau misalnya itu. Untuk pertanyaan saya yang terakhir, menurut pandangan perusahaan, aspek operasional atau manajemen apa yang paling berpotensi untuk ditingkatkan melalui pemanfaatan TIK ke depan? Kalau dalam perusahaan ya, aspek
semuanya harus ditingkatkan sih. Untuk ini menurut saya harus ditingkatkan semua, dalam aspek operasional maupun manajerial. Karena dalam operasional itu berarti kita harus mengatur, manajerial juga harus penting. Kalau operasionalnya makin banyak, kalau kita sebagai pemimpin atau yang manajerialnya tidak bagus, maka itu bisa telat, bisa acak-acak. Kalau aku kasih contoh ya, mungkin kalau dalam yang lain, dalam segi operasionalnya ini udah sekian sekian, jumlah sekian sekian. Misalnya, dalam produksi 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 untuk target minggu, untuk dalam target 1 minggu. Nah, kita sebagai, manajerial atau sistem manajemennya gimana caranya biar efisien dalam 1 minggu itu? Gimana cara mencapai target yang efisien dan tidak merugikan? Karena kan efisien dan efisiensi beda. Efisien dan efisiensi beda. Efisien itu dia biasanya yang penting targetnya. Efisiensi itu dia prosesnya terjamin. Gitu, seperti itu. Apa ada kayak strategi untuk mencapai hal tersebut yang harus targetkan? Strateginya kalau dalam manajerial itu enak dalam komunikasi misalnya. Karena kan dalam segi produksi ya, ataupun dari segi pemasaran atau segi apapun itu, SDM-nya dan kita sebagai manajerial atau sebagai manajer itu harus enak, atau sebagai pemimpin harus enak dalam untuk berkomunikasinya. Misalnya dalam produksi kan di perusahaan saya baju itu ada dari proses cutting, menjahit, sampai sabun. Nah, itu harus dikoordinasi dan penyampaiannya itu harus enak, harus nyaman, tidak merugikan, tidak membuat salah satu pihak itu tidak nyaman. Karena biasanya kalau orang udah tidak nyaman, itu hasilnya tidak akan maksimal dan biasanya akan merugikan. Baik, itu tadi wawancara kami bersama Kak Alka dari perusahaan baju Ekids di Purworejo. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bagaimana proses operasional perusahaan berjalan dan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang membantu mendukung aktivitas bisnis Ekids sehari-hari. Terima kasih kepada Kak Alka yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.